Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria akan membahas tentang gangguan muskuloskeletal, lebih tepatnya yaitu gangguan metabolik pada tulang. Namun seperti biasa, sebelum kita mengawali aktivitas ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Pada akhir pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang dan manajemen medis pada pasien dewasa dengan osteoporosis dan gout. Diharapkan juga mahasiswa dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan osteoporosis dan gout. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah masalah di mana terjadi penurunan massa tulang atau bone mass yang menyebabkan kropos, rapuh, dan mudah patah. Pada vertebra dapat terjadi tanpa gejala, secara progresif menunjukkan gejala kiposis, kemudian dikaitkan dengan adanya penurunan tinggi badan. Jadi klien rata-rata akan nampak bongkok ke depan. Pada wanita postmenopause boleh terjadi penurunan tinggi badan 2,5 sampai dengan 15 cm. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada aksial skeleton. Kekerasan tulang terjadi pada spong bone dan compact bone, tetapi lebih banyak terjadi pada spong bone. Etiologi terjadinya kekroposan pada tulang dihubungkan dengan penuaan. Karena pada saat penuaan ini terjadi penurunan kalsitonin, penurunan kadar estrogen, dan penurunan absorpsi kalsium di dalam usus. Ini ada gambaran penampang tulang ya, pada orang normal itu nampak lebih padat. Untuk pasien yang osteoporosis ya, tulangnya kropos, dan osteoporosis rentan dialami oleh wanita ya, makin tua makin tinggi resiko osteoporosisnya ya. Ini ada gambar ya, klien yang usianya 35 tahun, dia masih tegak ya. Manakala mengalami osteoporosis, makin kesini makin bongkok ya. Patogenesis atau penyebabnya karena faktor usia lebih dari 35 tahun itu lebih berisiko. Lalu menopause, lalu kurangnya konsumsi kalsium dan vitamin D, lalu faktor intrinsik misalnya karena hipertiroid atau hiperparatiroid, kemudian faktor ekstrinsiknya mungkin karena kortikosteroid atau karena furosemid, isoniazid, heparin, atau tiroid suplemen. Kemudian bisa juga karena penyakit misalnya malabsorpsi sindrom, kemudian kegagalan ginjal atau masalah endokrin. Kemudian karena imobilitas, gerak yang kurang maksimal ya. Kemudian intake kafein, alkohol, dan nikotin yang selalu tinggi. Ini akan memicu timbulnya osteoporosis. Manifestasi klinisnya yang pertama keluhan sakit ya, kemudian ada perubahan bentuk tulang atau bone deformity, kemudian bisa muncul fraktur ya, bisa tulangnya menjadi kropos, lemah, lalu bisa gampang patah, gampang fraktur. Kemudian di tulang vertebranya itu muncul kiposis ya, tadi gambarannya membongkok gitu ya, dan mungkin tinggi badannya bisa turun ya dari biasanya berkurang gitu ya. Tadi di perempuan bahkan bisa sampai berkurang 15 cm. Faktor risiko osteoporosis yang pertama sejarah keluarga ya. Wanita ASEAN itu bertambah umur itu risiko osteoporosisnya makin tinggi ya. Atau karena genetik ya. Kemudian badannya terlalu kecil, terlalu kurus ya. Lalu menopause awal atau menarche yang lambat, atau nulliparity, obesitas. Kemudian karena low diet kalsium atau konsumsi kalsiumnya atau vitamin D-nya kurang, terlalu tinggi konsumsi kafein,
Kemudian karena misalnya penyakit ataupun obat-obatan gitu ya yang terkait permasalahan tiroid maupun paratiroid, misalnya karena hiperparatiroid atau hipertiroid ya. Kemudian mungkin karena ada riwayat fraktur, lalu mungkin karena perokok maupun minum minuman alkohol. Patofisiologinya, apapun penyebabnya, osteoporosis terjadi karena gangguan pada remodeling cycle yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara penyerapan tulang dan pembentukan tulang baru. Pemeriksaan diagnostiknya melalui X-ray, urin kalsium, serum kalsium, bone biopsi, dan CT scan. Manajemen medisnya, penata laksanaannya meliputi ada pemberian suplemen kalsium dan vitamin D, ada dengan hormon replacement therapy HRT berupa pemberian hormon estrogen, lalu obat misalnya kalsitonin untuk menghambat penyerapan tulang, lalu pemberian sodium fluoride atau ethidronat sodium. Berikutnya kita akan bahas nursing proses pada klien dengan fraktur vertebra karena osteoporosis. Yang pertama, lakukan pengkajian riwayat atau sejarah osteoporosis dalam keluarga. Adakah di dalam keluarga yang juga pernah mengalami atau ada yang mengalami osteoporosis? Lalu tanyakan riwayat fraktur sebelumnya. Adakah pernah punya riwayat fraktur? Lalu tanyakan juga asupan kalsium sebelumnya. Tanyakan juga pola aktivitasnya. Lalu onset menopause dan onset menarche. Kemudian adakah riwayat penggunaan kortikosteroid? Kemudian bagaimana asupan kafeinnya? Apakah klien mengkonsumsi alkohol atau perokok aktif maupun pasif? Lalu lakukan pemeriksaan fisik ya. Biasanya akan muncul sakit di bagian belakang, kemudian sering terjadi konstipasi, lalu muncul deformitas tulang, lalu muncul gambaran kiposis, kadang juga mengalami fraktur tertutup, juga mengalami lemah pada otot. Masalah keperawatan yang sering muncul diantaranya yang pertama kurang pengetahuan berhubungan dengan proses kekeroposan pada tulang. Lalu yang kedua gangguan rasa nyaman berhubungan dengan fraktur dan spasme otot. Kemudian ada gangguan eliminasi ya, konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas usus atau imobilitas. Lalu risiko cedera fraktur berhubungan dengan kekeroposan tulang. Nursing planningnya, hasil yang diharapkan yang pertama tentu kalau kaitannya dengan kurang pengetahuan ya, kita akan mendapati klien mengerti tentang osteoporosis ya, hubungan antara asupan kalsium dengan aktivitas fisik terhadap massa tulang, kemudian asupan jumlah kalsium yang sesuai, kemudian kita juga harapannya level aktivitas fisiknya meningkat ya. Adakah keperluan terapi hormonal gitu ya. Kemudian melakukan follow up. Kemudian untuk permasalahan gangguan rasa nyaman, nyeri atau sakit berhubungan dengan fraktur dan spasme otot, harapannya adalah sakit berkurang ya, sakit berkurang dengan istirahat, sakit sewaktu melakukan ADL berkurang ya. Kemudian bengkak juga berkurang pada area fraktur. Untuk permasalahan yang ketiga, gangguan eliminasi konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas usus ya. Harapannya adalah eliminasi bowel normal. Bowel sound normal, pergerakan usus teratur atau reguler. Lalu untuk permasalahan yang keempat ya, risiko cedera fraktur karena kroposnya tulang, maka harapannya tidak terjadi fraktur baru ya, dengan memperlihatkan postur tubuh yang baik, menggunakan body mekanik yang baik, asupan tinggi kalsium dan vitamin D, berjalan secara teratur setiap hari, rumah yang ditempati itu home safety ya.
Ini dia intervensinya. Untuk diagnosa yang pertama terkait dengan pengetahuan, beritahu pasien berkaitan dengan osteoporosis. Misalnya asupan kalsium, suplemen yang adekuat ya. Kemudian kita dorong untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur, untuk menurunkan berat badan, untuk merubah gaya hidup, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak banyak kafein gitu ya. Lalu mengkonsumsi obat-obat osteoporosis. Untuk gangguan rasa nyamannya, kita beritahu pasien untuk istirahat dalam posisi supine dalam beberapa hari. Lakukan relaksasi otot, lakukan body mekanik yang betul, kolaborasi untuk pemberian oral opioid pada awal serangan osteoporosis untuk mengurangi sakit punggung. Lalu setelah beberapa hari, kolaborasi untuk pemberian obat non-opioid analgesik. Yang terkait dengan gangguan eliminasi, kita sarankan makan makanan tinggi serat, tingkatkan asupan cairan, kolaborasi untuk pemberian stool softener, kemudian monitor asupan makanan, bowel sound, peristaltik usus. Lalu untuk yang terakhir, resiko cedera ya, beritahu pasien untuk melakukan aktivitas fisik secara reguler untuk menguatkan otot, mencegah atrofi otot, mengembalikan mineralisasi tulang secara bertahap. Berikutnya kita akan bahas GOUT ya, yang tadi kita bahas osteoporosis, selanjutnya adalah GOUT. GOUT terjadi sewaktu kristal urik asid asam urat terakumulasi di dalam sendi. GOUT biasanya terjadi pada sendi pada ibu jari, tetapi juga dapat terjadi pada sendi-sendi lain seperti lutut, pergelangan kaki, tangan, pergelangan tangan, dan sendi siku. Jarang sekali terjadi pada hip, shoulder, dan spine. GOUT tidak menjalar dari sendi ke sendi. Asam urat adalah zat normal yang dihasilkan dari metabolisme purin. Asam urat berada di dalam darah dan disekresikan oleh ginjal melalui urin. Pada orang dengan GOUT terjadi kadar asam urat yang tinggi di dalam darah, sehingga akan membentuk kristal asam urat yang dapat terkumpul dalam sendi dan jaringan lain. Patofisiologinya hiperurisemia, ini akan menyebabkan kristal asam urat. Kristal asam urat pada sendi akan menimbulkan inflamasi dan ini akan memicu timbulnya GOUT. Dan biasanya akan muncul sakit, tenderness, warna merah gitu ya, hangat ya di bagian persendian. Kemudian serangan GOUT ini akan berulang ketika terjadi pengumpulan kristal asam urat yang disebut topi, atau pengumpulan terjadi pada perifer tubuh, di dalam sendi ibu jari, di tangan, dan di telinga. Penyebab dan faktor risiko GOUT yang pertama genetik, overproduction dan retensi urik asid, atau karena masalah pada ginjal, tidak terjadi eliminasi asam urat yang normal. Kemudian karena pengambilan thiazid diuretik, atau karena penyakit yang berhubungan dengan sel darah. Kemudian ada juga faktor lingkungan meliputi obesitas, alkoholik, dan pengambilan purin yang terlalu tinggi, misalnya dari asupan makanan yang tinggi purin. Gejala GOUT terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, asymptomatic stage. Urik asid dalam darah meningkat tetapi tidak muncul gejala apapun. Lalu yang kedua, acute stage. Gejala biasanya muncul setelah 5-10 hari. Biasanya muncul serangan sakit sendi secara tiba-tiba, bengkak pada sendi, sendi terasa panas, tenderness, serta terlihat kemerahan dan lebam. Kemudian intercritical stage. Gejala yang muncul ada interval waktu dari gejala GOUT yang pertama, kemudian muncul gejala GOUT kedua, dapat terjadi dalam 6 bulan sampai 2 tahun atau 5-10 tahun. Lalu yang terakhir, chronic stage. Sakit sendi yang berkelanjutan, pengumpulan asam urat yang tinggi pada kartilak, tendon, dan soft tissue, terjadi penekanan pada kulit dan terdapat nanah. Ada joint stiffness atau kekakuan pada sendi. Lalu klien akan mengalami keterbatasan pergerakan.
Ini dia gambaran gout ya, yang terjadi di jari-jari kaki, sendi jari kaki. Perawatan pasien gout, yang pertama perhatikan makanannya. Kurangi atau hindari makanan yang tinggi purin. Misalnya hindari ataupun kurangi konsumsi sarden, otak, hati, organ dalam, ya maksudnya jeroan gitu ya. Ikan-ikan kecil, kerang, telur ikan, kacang-kacangan, bayam, daging merah, apalagi yang mentah ya. Kemudian minum dalam jumlah yang banyak untuk meningkatkan urin output. Lalu hindari minum alkohol. Perawatan lanjutannya yaitu mengatur gaya hidup, tidak minum alkohol, mengurangi berat badan dengan cara olahraga ya, aktivitas yang cukup, olahraga teratur. Lalu konsumsi obat sesuai dengan anjuran ya, misalnya mendapatkan resep-resep obat untuk mengurangi kadar asam urat dalam tubuh, maka minumlah sesuai dengan anjuran ya, secara rutin sesuai dosis. Biasanya yang diberikan ada kortikosteroid, ini untuk mengurangi sakit dan bengkak. Lalu ada allopurinol untuk mencegah gejala muncul lagi dan mencegah topi. Lalu ini ada daftar pustaka yang Bu Triana gunakan untuk membahas permasalahan gangguan metabolisme tulang ya. Ada beberapa sumber lain, silahkan teman-teman bisa browsing, cari lagi ya, untuk meningkatkan informasi ataupun pengetahuan teman-teman khususnya pada permasalahan muskuloskeletal gangguan metabolik tulang. Baik, terima kasih. Sebelumnya berikutnya jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komentar ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen diajukan oleh teman-teman, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Bu Tria selanjutnya. Semoga kita selalu dimudahkan dan selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.